biasa sekali saling memberikan support satu sama lain. Terima kasih banyak. Tapi kita akan bertemu dengan bintang tamu yang lainnya. Buat Mas Sebentar, Sultan Abang Jorgi, sama Kak Ani Mbak dulu. Nisa, dan juga Mbak Alvin. Silakan boleh duduk ya. Kali ini kita akan mengundang bintang tamu yang lainnya. Ini adalah seorang wanita yang kuat, wanita yang tegar, tabah, dan juga kali ini kembali menata hidupnya selepas ditinggal sang suami tercinta. Di pagi-pagi ambiar kita akan hadirkan ini dia Nazira Syafa. Selamat pagi, terima kasih banyak sudah mampir di pagi-pagi ambiar. Sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Makasih ya sayang. Udah pagi-pagi nyempetin waktu. Kita bertiga mau ngucapin. Terima kasih banyak. Kita panggil kamu Zira aja ya. Zira aja. Jadi Zira ini adalah istri dari almarhum Amer Azikra ya, yang memang beberapa waktu yang lalu pergi untuk selama-lamanya meninggalkan kita semua. Sekarang sudah lebih tenang lagi. Sudah lebih tenang ya, sudah lebih ikhlas pastinya. Udah pasti. Kita mau kasih lihat untuk sobat ambiar di rumah, ini kehilangan Amer Azikra. Zira ini sempat tidak punya hasrat untuk hidup kabarnya. Kita kasih lihat dalam tayangan yang satu ini. Kita masih ingat waktu kejadian ini, kita juga turut memberitakannya di sini, turut berduka cita juga pastinya untuk kepergian dari suami kamu. Tadi barusan ngeliat tayangan-tayangan, gimana sayang kamu lihat suami kamu lihat lagi nikah sama suami kamu? Pertama pasti ngelihatnya waktu ada aku di situ, kok senyum aku hebat banget ya, lebar banget senyum aku di situ, bahagia banget gitu. Aku nggak bisa dapat senyum itu lagi kan sekarang, kayak gitu. Rindu pasti ngelihatnya. Rindu pasti. Pasti. Tapi kalau boleh tahu penyebab almarhum meninggal itu karena apa sih, Zia? Bang Amer itu ada masalah di paru-parunya, terus ada masalah juga di livernya. Jadi waktu itu yang pertama ke diagnosis itu paru-paru, terus harusnya itu kalau Bang Amer bertahan lebih lama, dirawat sampai 10 hari. Cuman Bang Amer itu hanya 4 hari, lalu pulang. Kenapa pulang? Ke pulang? Allah. Oh maksudnya meninggal dunia. Oke. Tapi sakit paru-parunya, kemudian livernya itu memang sudah diderita lama sama almarhum? Enggak. Setelah menikah baru tahu kamu sayang? Malah kita baru tahu saat itu. Jadi sebelum-sebelumnya juga almarhum tidak tahu? Sehat-sehat aja. Paling cuman batuk, terus kayak minum obat, istirahat juga udah sehat lagi. Cuman pada saat itu batuknya agak lama. Terus tapi sebelum itu aku sama Bang Amer juga sempet ngasih hadiah dulu ke Mama Yuni, ke Umi aku. Itu mungkin firasat beliau ya. Pada saat itu beliau pengen banget ketemu sama semua orang. Oh pengen ketemu ya? Iya. Terus 1 hari setelah dari Banten langsung masuk rumah sakit. Cuman 4 hari beliau wafat. Kalau kamu sendiri ada firasat nggak sih? Waktu pada saat itu aku nggak ada firasat sama sekali. Cuman setelah Bang Amer wafat, aku baru ngerasa pantesan ya seminggu sebelum Bang Amer wafat tuh kok cemas terus. Siapa yang cemas? Aku. Kamu? Kayak nggak tenang gitu? Iya nggak tenang. Terus waktu jadi kan 4 hari Bang Amer wafat, 2 hari pertama aku yang rawat, 2 hari selanjutnya itu mama mertua. Nah kan aku di rumah itu aku sampai ngechat beliau, aku bilang, Bang kayaknya aku udah harus sama abang terus, aku nggak bisa sendiri. Dulu mungkin aku biasa sepi, aku bilang gitu, tapi sekarang kayaknya nggak bisa deh, aku bilang gitu. Terus makanya waktu itu Bang Amer ngebeliin boneka gede banget buat aku. Untuk menggantikan dia kalau nggak ada. Iya, beliau nelpon aku, Dek, abang beliin boneka gede. Jadi nanti kalau kan 10 hari ke depan kan abang dirawat, nanti yang nemenin adek tidur boneka itu. Ternyata boneka itu nemenin aku sampai sekarang gitu. Masih ada boneka? Masih. Jadi cover buku aku yang paling terakhir, aku peluk bonekanya. Karena itu kenangan terakhir ya.
hadiah terakhir yang beliau kasih ke aku. Apa dalam pikiran kamu setiap kamu melihat boneka itu? Yang terlihat, tapi aku kadang suka mendengar suara terakhirnya. Kayak, Dek, oh, itu hadiah buat Ade ya, buat nemenin Ade tidur ya. Itu yang selalu terngiang. Iya, jadi tapi waktu pas bulan pertama, bulan kedua setelah kepergiannya, aku nggak mau ngeliat boneka itu. Kenapa? Rindu, Pasti. sakit. Ada sakitnya ya? Iya, kayak jadi aku tinggalin boneka itu di kamar kita. Yang kita dengar bahwa kamu juga sempat ada tidak ada hasrat untuk melanjutkan hidup selepas ditinggal almarhum suami tercinta, sampai butuh bantuan seorang ahli ya, kabarnya. Karena pada saat itu aku menggantungkan hidupku padanya kan. Aku pikir ekspektasi aku tentang sebuah pernikahan itu akan sampai lama, mungkin sampai nenek kakek gitu. Ternyata hanya 6 bulan. Dan aku kadang sekarang bersyukurnya beliau meninggalkan aku dengan cinta terakhirnya gitu. Beliau nggak nyakitin aku sama sekali. Beliau meninggalkan aku penuh dengan kasih sayangnya. Aku menjadi cinta pertama dan terakhirnya, alhamdulillah. Pasti masih selalu terkenang ya dan selalu ingat ya. Aku nyampe sekarang kalau membahas tentang beliau, nggak mungkin aku nggak keluar air mata. Iya. Seberusaha aku untuk kuat, untuk gak nangis, susah. Gimana sih cara kamu untuk menguatkan diri kamu sih? Untuk saat ini cara aku menguatkan diri aku, mengingat semua kebaikannya. Apa yang beliau ajarin ke aku bisa tuangkan ke orang lain, makanya aku bikin buku. Di buku itu aku banyak banget ngebahas bagaimana beliau membimbing aku, walaupun hanya 6 bulan, tapi sangat susah untuk dilupa. Apa yang kamu ingat dari cara almarhum membimbing kamu yang tidak bisa kamu lupakan? Cara beliau membimbing aku itu penuh dengan kasih. Beliau mencontohkan pelan-pelan, makanya aku bisa menjalaninya dengan hati. Ada orang yang mungkin memerintah, ayo dek sholat, ayo dek ini, ayo ini gitu. Tapi Bang Amar nggak gitu. Dia mencontohkan dulu, dia dulu yang melakukan itu. Karena aku ngeliat, nanti setelah aku ngikutin, beliau memuji aku. Wah, alhamdulillah, adek ngikutin abang sholat sunnah sekarang, pinter. Kayak Kita senang ya jadinya ya. Kita sebagai perempuan kadang kalau dipuji kan senang ya Kak. Betul, apalagi kan itu suatu bentuk memanjakan istri. Iya. Makanya banyak orang bilang, ini kisahnya benar gak sih Zir? Bang Amr sebaik itu gak sih? Iya. Bang Amr tuh banyak kurangnya. Tapi karena kebaikannya, aku mencintai kurangnya. Gak ada manusia yang sempurna. Betul. Tapi aku menciptakan kekurangannya itu adalah menjadi sebuah hal yang indah. Makanya aku selalu memberikan, ketika ditanya, emang bener Bang Amr sehebat itu? Aku bacanya kayak emang ada ya di dunia ini? Ada. Itu yang kamu rasakan ya? Itu yang aku rasain. Ya. Kita mau kasih lihat sama Sobat Ambiar di rumah, kabarnya almarhum ini sempat datang ke dalam mimpi Zira, betul? Kita mau kasih lihat dulu yang satu ini. Jadi datang ke mimpi kamu setelah kamu bilang ada statement dari kamu bahwa kamu tidak mau menikah lagi. Iya, aku pada saat itu ya Ibaratnya udah putus asa gitu. Iya. Gitu. Tapi beliau hadir di mimpi aku. Beliau bilang gitu, Ade harus bahagia, jangan sendirian sampai akhir. Udah setelah berapa lama itu meninggal saya? Udah lewat 100 harian, 40, hampir mau ke 100 hari lah. Memang pada saat itu ya namanya juga baru ditinggal, pasti kita apalagi ditinggal tanpa disakiti satupun, sedikit pun gitu. Jadi pemikiran kita kayak udahlah,
Nggak Belum tentu mau. gue dapet laki kayak gini lagi gitu Iya, ya. aku mikirnya ada nggak ya orang sebaik beliau. Tapi setelah datang ke mimpi, apakah itu merubah apa yang kamu inginkan? Kamu kan pengennya tidak mau menikah lagi. Kemudian almarhum datang ke mimpi kamu. Jangan sendirian sampai akhir. Setelah itu bagaimana? Apa yang ada dalam benak kamu? Apakah pada akhirnya kamu akan mengubah prinsip kamu untuk tidak menikah lagi? Mungkin untuk sekarang aku pengen, maksud Ade harus bahagia ya. Di situ tuh aku berpikirnya bahwa aku harus melakukan apa yang aku suka. Makanya aku menulis, aku merilis lagu, itu aku menyukainya. Dan untuk masalah aku nggak bakal sendirian sampai akhir, ya. Karena setelah aku pikir-pikir, aku pengen punya sebuah keluarga. I wanna be mom. Ya, pasti. Jadi mungkin suatu saat nanti aku bakal nyeritain ke anak aku nanti kalau aku pernah dapet laki-laki hebat gitu. Aku pengen nyeritain, dan semoga nanti suami aku yang akan datang bisa menerima itu. Amin. Hanya waktu yang bisa menjawabnya. Iya. Buat Sobat Ambiar, ini juga ada satu yang diberikan oleh almarhum sebelum pergi meninggalkan sang istri tercinta. Zira sempat mendapatkan sesuatu. Kita mau kasih lihat yang satu ini. Dikasih rumah. Jadi kita beli rumah itu tuh di 4 bulan pernikahan, cuman baru diganti nama itu setelah aku ulang tahun. Ulang tahun kamu baru atas nama kamu ya. Luar biasa. Jadi dibeliin rumah, masih Iya. sempat dibeliin rumah ya. Saat itu apa dalam pikiran kamu? Wah, aku dikasih rumah nih sama suami atas nama aku nih. Pada saat itu seneng banget, kayak wow, mimpiku terwujud. Aku bisa membangun keluargaku di sini. Kayak gitu. Ya, tapi aku juga waktu itu nggak berpikir bakal ditinggal. Jadi aku bahagia banget. Aku ekspektasi aku tentang keluarga, bisa membangun sebuah keluarga di situ. Sekarang kamu masih tinggal di rumah ini? Masih. Berarti rumah ini sempat ditinggalin dong ya mama kalian berdua ya? Kita waktu ini kan rumah direnovasi. Waktu sejadi ini itu sebenarnya masih berantakan, cuman ada kamar yang udah siap lebih awal. Jadi kita pernah nginep sehari 2 hari di situ untuk ngecek rumah. Tadi kamu bilang cerita bahwa salah satu alasan almarhum memberikan ini sebagai rumah ya tentu saja tanggung jawab sebagai seorang suami pastinya. Karena tapi kamu bilang juga bahwa dulu nggak punya rumah. Rumah di sini maksudnya adalah keluarga yang utuh. Iya. Keluarga yang utuh ya. Jadi beliau ingin memberikan hangatnya itu lewat rumah itu, biar aku bisa membangun keluarga yang utuh. Aku di sana bareng beliau. Tapi terharu ya pas bilang bahwa aku numpang di sini, padahal dia yang memberikan untuk istri itu luar biasa. Iya. Kalimat-kalimat itu. Iya. Semoga rumahnya menjadi berkah juga buat kamu ya. Amin. Kita mau kasih lihat bahwa Zira juga tentunya dalam kehidupan ini tidak selalu hal baik yang bisa didapatkan, tapi juga berbagai hal masalah pernah datang ke dalam kehidupannya, termasuk dari artikel yang satu ini. Nazira Safa sempat keguguran anak Amir Zikra. Hujatan netizen jadi salah satu penyebabnya. Apa hubungannya dengan hujatan netizen? Pada saat itu keluarga kita di eksternalnya sedang ada masalah, dan aku keluarga baru yang masuk ke situ, jadi ikut kena imbasnya. Gitu, ikut kena Imbas dibully gitu ya iya, sayang ya. ikut kena di komen-komen kurang baik, bahkan ada yang nyumpahin kayak gitu. Pada saat itu aku masih kaget. Mungkin kalau sekarang aku ngebaca hal-hal kayak gitu udah kayak oh ya udah. Kalau waktu dulu aku masih Belum di Masih dunia shock entertain ya? lah ya. masih shock, masih takut, masih ngerasa kayak kok gini ya orang-orang gitu. Padahal kan aku nggak tahu apa-apa. Iya. Gitu. Itu kapan kejadiannya kamu keguguran? Itu di bulan kedua menikah. Bulan kedua pernikahan. Usia kandungan berarti kurang lebih masih 1 bulan lah ya? Belum 1 bulan. Belum lah. sampai 1 bulan. Masih sekitar 2 minggu, jalan ke 3 minggu. Saat itu almarhum menguatkan kamu, apa yang ia sampaikan? Waktu pas keluar itu beliau bilang,
Dek, kita mungkin belum diizinin, mungkin kita disuruh pacaran dulu sama Allah katanya. Kita disuruh pacaran dulu sama Allah. Nanti pas kita udah sama-sama siap, adik siap menjadi seorang ibu, abang siap menjadi seorang ayah, nanti Allah ngasih lagi. Oh gitu ya caranya menyampaikan. Allah itu memang tahu yang terbaik Iya. buat kita gitu ya. Allah itu maha segalanya memang. Di saat kita menginginkan tapi kata Allah belum, karena Allah tuh tahu ingin memberikan yang terbaik buat kita. Zira, dari semua ini ya, apa yang kamu alamin, menikah dengan Amer, ditinggal pergi untuk selama-lamanya, pelajaran hidup apa yang kamu ambil? Pelajaran hidup yang aku ambil tentu kita nggak bisa berekspektasi banyak kepada orang. Kita di dunia ini apapun yang kita punya pasti bakal diambil ya Kak. Apapun jalannya gitu, baik teman, sahabat, orang tua, jabatan, nggak ada yang abadi. Satu-satunya cara akhirnya kita harus percaya sama Allah. Apapun yang terjadi, mungkin masalah agama, ilmu aku belum sepaham itu, tapi aku percaya Allah itu baik. Aku percaya apa yang Allah berikan ke aku, apa yang Allah ambil dari aku, pasti Allah menyiapkan sesuatu hal yang lebih indah nantinya. Iya. Kan dalam Al-Quran udah diwajibkan kita untuk berprasangka baik kepada Allah. Benar. Gitu. Jadi aku berhenti untuk berekspektasi terhadap dunia, aku serahkan semua ke Allah apapun itu. Seandainya kamu bisa berbicara sekali lagi kepada almarhum suami kamu tercinta, apa yang ingin kamu sampaikan? Aku cuma mau bilang terima kasih banyak. Beliau yang memberikan aku banyak cinta, aku jadi lebih sayang sama diriku sendiri setelah mengenalnya. Jadi aku mau ngucapin terima kasih sama Bang Amer, sama keluarga semuanya, karena dengan adanya keluarga ini aku jadi lebih merasa dihargai. Aku cuma mau ngomong makasih ke Bang Amer. Terima kasih untuk Terima semua. kasih. Kita berharap kamu selalu berikan kekuatan, karena kamu juga memberikan kekuatan untuk kita semua, termasuk Amin. juga untuk Sobat Ambiar, mengingatkan kita kembali tidak memberikan ekspektasi kepada orang lain, tapi hanya berekspektasi kepada Tuhan. Kita akan kembali sesaat lagi, tetap di Pagi-Pagi Ambiar.